Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita akan melanjutkan materi yang kedua, masih sifatnya pengantar secara global, karena nanti akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok secara lebih spesifik. Tapi pengantar yang kedua ini lebih substantif sifatnya karena sudah masuk pada apa yang menjadi substansi dari psikologi Islam serta apa yang membedakan secara substansial dengan psikologi konvensional. Nah ini, materi ini nanti bisa diakses, bisa didapatkan selain dari PPT ini, tapi juga bisa dilihat dari buku yang menjadi referensi primer dari mata kuliah psikologi Islam. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa para psikolog muslim memberikan dua teori terkait dengan pengertian psikologi Islam. Baik yang pertama, psikologi Islam itu sebagai psikoanalisis terhadap psikologi konvensional, atau pengertian yang kedua, di mana psikologi Islam itu merupakan satu psikologi dalam tinjauan dan perspektif Islam yang dirumuskan, yang gagasannya, inspirasinya, tolok ukurnya, dan tentu sumber pokoknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini, maka kemudian di dalam bab 1 nanti dalam pengantar psikologi Islam, salah satu dari pengertian yang ada dalam dua teori itu disampaikan. Di mana esensinya adalah bahwa psikologi Islam itu merupakan corak psikologi berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam. Nah, tentu pengertian ini selaras sama dengan pengertian yang kedua dari dua teori yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu. Kenapa kemudian psikologi Islam ini diwujudkan sesuai dengan citra rasa ajaran Islam yang sumber pokoknya adalah Quran dan As-Sunnah? Hal itu tidak lepas dari kajian para psikolog muslim yang konsisten dengan nilai-nilai ajaran Islam, di mana mereka setelah melakukan telaah kritis, kajian kritis terhadap konsep-konsep teori-teori psikologi konvensional, nah di dalamnya ada beberapa hal yang dirasa atau dipandang menyimpang dengan ajaran Islam. Nah, lalu kemudian menawarkan alternatif tentang psikologi yang lebih sesuai dengan ajaran Islam itu, sehingga dapat disebut menjadi psikologi Islam atau psikologi Islami. Tapi tentu catatan pentingnya bahwa ketika kita menelaah, mengkaji, mengkritisi teori-teori dari psikologi modern atau konvensional atau psikologi barat, tentu tidak 100% juga menyimpang dari ajaran Islam dan juga tidak 100% sesuai. Nah, sehingga saya sering mengatakan terhadap yang sesuai itu diadopsi, terhadap sesuatu yang perlu dikembangkan itu dimodifikasi, dan terhadap sesuatu yang dianggap menyimpang itu perlu dikoreksi. Nah, di antaranya apa yang termasuk penyimpangan yang dianggap oleh para psikolog muslim itu? Ya karena psikologi konvensional pendekatannya terhadap persoalan psikologi manusia itu cenderung bersifat sekuler. Dimensi-dimensi spiritual itu tidak
dijadikan sebagai salah satu aspek yang fundamental. Nah, ini tentu salah satu aspek saja ya dari beberapa hal yang dikaji oleh para psikolog muslim. Kemudian yang kedua, kemarin pada pekan sebelumnya saya sampaikan tentang terma-terma. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang terma-terma yang dianggap sinonim atau yang digunakan sebagai istilah dalam psikologi Islam. Antara lain misalnya ilmu nafas, kemudian akhlak, dan yang ketiga as-sahsiyah. Nah, kita tambahkan satu lagi adalah ar-ruh, ilmu ruh. Itu juga menjadi salah satu aspek yang memiliki korelasi hubungan erat dengan pembicaraan seputar psikologi dalam Islam. Tapi ada satu catatan di situ dan ini bisa kita diskusikan. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan ilmu nafas itu tidak sama dengan psikologi. Alasannya karena 300 kali dalam Al-Quran berbicara tentang an-nafas itu dalam makna yang sangat variatif. Gabungan substansi dari jasmani dan rohani. Kadang nafas itu digunakan untuk roh, kadang nafas itu digunakan untuk jiwa, kadang nafas itu digunakan untuk pribadi atau seseorang. Tetapi catatan saya, justru dengan menggunakan ilmu nafas itu sebagai istilah atau salah satu istilah dalam psikologi Islam, menunjukkan kekayaan perspektif Islam dalam memandang manusia antara satu dengan yang lainnya itu saling terkait dan memiliki dampak terhadap psikologi manusia. Nah, sehingga saya berbeda dengan teori ini. Saya sepakat dengan pendapat dan itu juga digunakan dalam berbagai literatur, baik dengan penjelasan semantik kebahasaannya, penjelasan terminologisnya, maka menunjukkan bahwa ilmu nafas itu sejajar sinonim dengan ilmu psikologi. Tapi ingat, ilmu psikologi plus. Plusnya itu tidak hanya bicara tentang jasmani atau rohaninya saja, tidak hanya bicara tentang aspek psikologinya saja, tapi gabungan dari elemen yang ada dalam diri manusia antara satu dengan yang lainnya itu memiliki dampak terhadap aspek psikologis. Nah, sehingga itu ya. Jadi istilahnya psikologi dalam Islam itu adalah ilmu nafas salah satunya. Maka ada ilmu nafsi at-tarbawi, ilmu psikologi pendidikan. Kemudian ada terma akhlak. Karena akhlak itu menunjukkan personality seseorang, menunjukkan karakter sifat seorang, dan menunjukkan kepribadian serta aspek psikologi seseorang. Sekalipun ada istilah lain ya, as-sahsiyah, tetapi kemarin sudah dijelaskan bahwa istilah as-sahsiyah itu tidak mewakili untuk menunjukkan aspek yang berbicara tentang dimensi psikologi manusia. Nah, kemudian karena bicara tentang psikologi Islam itu memiliki keterkaitan dengan pembicaraan seputar psikologi barat atau konvensional, maka ada aspek yang penting menghubungkan antara dua mazhab, dua aliran ini, yaitu psikologi barat dengan psikologi Islam. Nah, ada dua model pendekatan psikologi Islam terhadap psikologi barat secara substansial. Kalau secara teknisnya yang tiga itu ya aplikasinya. Adopsi, koreksi, modifikasi itu. Tetapi secara teoritis dan secara substansial
itu ada 2 model pendekatan psikologi Islam terhadap psikologi konvensional. Yang pertama adalah psikologi sebagai pisau analisis dalam menghadapi masalah. Artinya kita belajar Quran, belajar sunnah, belajar ayat-ayat atau hadis Nabi yang berbicara tentang manusia, maka salah satu pendekatan untuk memahami ayat dan hadis itu yang terkait tentunya yang relevan, salah satunya adalah pendekatan psikologi. Sehingga banyak tafsir yang itu mengupas tentang psikologi. Nanti kita bicarakan secara lebih spesifik. Bahkan ada ayat-ayat Al-Quran, perintah tentang puasa, pendekatannya psikologis. Nabi berdakwah, salah satu pendekatannya adalah pendekatan psikologis. Nah, yang kedua adalah Islam dijadikan sebagai alat untuk menilai konsep-konsep psikologi Barat atau konvensional. Nah, karena Islam dijadikan sebagai barometer, alat untuk mengukur dan menilai, maka tentu psikologi Islam itu akan menolak konsep-konsep atau teori-teori yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, apa contoh-contohnya? Tentu nanti ada tahapannya kita bicara tentang persoalan yang terkait seperti itu. Kemudian aspek yang lain yang penting juga dipahami oleh teman-teman ketika belajar mengkaji tentang psikologi Islam, tentu ada acuan dalam mengembangkan teori-teori konsep-konsep tentang psikologi perspektif Islam. Setidaknya ada 5 acuan. Ingat ya, ada 5 acuan, tolong dicatat betul, dalam pengembangan psikologi Islam. Acuan yang pertama adalah sumber. Kalau bicara Islam ya tentu sumber pokoknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka psikologi Islam tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi. Yang kedua adalah ada proses yang namanya filterisasi. Filter itu kan tentu filterisasi itu untuk menyaring. Mana yang relevan diambil, mana yang tidak relevan ya ditinggalkan. Nah, itu yang tadi kita sebut dengan ada adoptif, modifikatif, dan korektif itu. Nah, kalau tidak sesuai maka dikoreksi, ditolak. Nah, itu konsekuensi dari proses atau melakukan filterisasi. Kemudian yang ketiga adalah membuang konsep-konsep yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, antara poin yang kedua dengan ketiga ini ada keterkaitan. Tetapi secara lebih fundamental, kalau proses filterisasi itu tidak harus menolak, ya kan? Karena bisa dimodifikasi, namanya filter. Bisa ditolak, bisa diterima, bisa dimodifikasi sesuai dengan hasilnya. Kalau berdasarkan filterisasi ada yang bertentangan, ditolak tentunya. Ada yang belum maksimal, dimodifikasi, dan seterusnya. Tapi kalau poin yang ketiga ini lebih spesifik bicara tentang hal-hal yang kontradiktif. Kalau dia jelas bertentangan dengan ajaran Islam, ya dibuang. Kemudian yang keempat adalah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang dibangun dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah. Kalau poin pertama itu bicara tentang sumber pokok yang menjadi acuan, kalau yang keempat ini dari sumber itu apa yang dilakukan? Ya tentu yang dilakukan adalah tidak hanya dogmatisasi. Bicara dengan pendekatan iman selesai, dogma. Tapi tentu itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena kalau sudah namanya ilmu psikologi Islam, berarti harus bisa diuji berdasarkan standar dan syarat-syarat ilmiah. Dan yang terakhir,
bahwa acuan pengembangan psikologi Islam itu bercorak pada psikologi yang berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam. Nah, sehingga mengukur kesehatan mental, mengukur ada persoalan-persoalan psikologis tidak hanya dari gejala, tidak hanya dari aspek-aspek yang konkret, tapi ada aspek yang bersifat abstrak yang kita sebut dengan iman dan spiritualitas itu. Ya, itu ya rekan-rekan semua. Nah, kemudian berikutnya kita supaya lebih fokus nanti dalam pembahasan tentang psikologi Islam, yang kemudian kita coba dialektikakan dengan psikologi-psikologi konvensional. Tentu secara inti kita harus paham apa yang menjadi perbedaan substantif antara psikologi Islam dengan psikologi konvensional. Ini juga tolong dicatat poin ini dan menjadi pemahaman semua. Ada beberapa perbedaan yang substantif antara psikologi Barat dengan psikologi Islam. Nah, kalau psikologi Barat itu produk pemikiran dan penelitian itu cenderung bersifat empirik, sehingga menafikan hal-hal yang bersifat transendental, hal-hal yang bersifat ilahiyah, hal-hal yang bersifat spiritual, hal-hal yang bersifat ghaibiyat. Yang kedua, kalau psikologi Barat itu tugasnya apa? Menguraikan, memprediksi, mengendalikan tingkah laku manusia pada tataran itu. Nah, jadi kalau kita lihat tugasnya yang menguraikan, memprediksi, dan mengendalikan, lalu apa solusi-solusi yang bisa ditawarkan? Nah, sehingga pada tataran inilah kemudian banyak pihak yang meragukan teori psikologi konvensional itu bisa menyelesaikan hal-hal yang bersifat psikologis pada manusia. Nah, ini bisa nggak menyelesaikan problem psikologisnya kalau hanya sekedar mengurai, memprediksi, dan mengendali. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup psikologi Barat itu terbatas pada 3 hal, pada 3 dimensi. Pertama, dimensi fisik biologis. Yang kedua, dimensi kejiwaan. Dan yang ketiga, dimensi sosiokultural. Nanti kita lihat perbedaannya dengan psikologi Islam. Di mana letak perbedaannya di situ. Dan yang keempat, kalau psikologi Barat itu konselingnya ya itu standar melakukan konseling itu adalah apakah sehat dan tidak sehat itu bisa dinilai dari sisi spiritual, tidak. Tapi sehat dan tidak sehat itu hanya dilihat secara psikologis. Nah, kalau kita kaitkan dengan ajaran agama, disinilah sisi sekulernya itu. Menafikan sisi spiritualitas pada diri manusia. Padahal dalam perspektif Islam, manusia itu makhluk spiritual. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan itu penghambaan, untuk menghamba menjadi makhluk spiritual. Ketika manusia diciptakan ditiupkan ruh oleh Allah, pertanyaannya alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua jiwa kita menjawab bala syahidna. Betul. Itu makhluk spiritual. Dan hadis pun mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bisa berarti suci, bersih, tanpa dosa. Maka Islam tidak mengakui adanya dosa warisan itu. Dan yang kedua, fitrah bisa bermakna yaitu makhluk yang selalu cenderung ingin dekat dengan Tuhannya. Jadi makhluk spiritual.
Nah, sekarang coba kita bedakan dengan psikologi Islam. Kalau psikologi barat itu sumbernya pemikiran dan penelitian empirik, maka psikologi Islam sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Baik sebagai value, ya, nilai-nilai fundamentalnya, spiritnya, acuannya. Kemudian kalau psikologi barat itu tugasnya menguraikan, memprediksi, dan mengendalikan, maka psikologi Islam tugasnya menguraikan, memprediksi, mengendalikan, sama dengan psikologi barat, tapi plusnya mengembangkan psikologi Islam, merumuskan asas kejiwaan dari Al-Quran dan As-Sunnah hadis. Kemudian mengkaji amalan-amalan Islam yang disinyalir memiliki pijakan psikologis. Seperti puasa itu jangan dikira tidak memiliki dampak psikologis. Sampai perintahnya pun menggunakan pendekatan psikologi. Dan yang ketujuh, ruang lingkup psikologi Islam itu tidak hanya seperti barat, hanya 3 dimensi, fisik, biologis, kejiwaan, dan sosiokultural. Tetapi ruang lingkup psikologi Islam itu selain fisik biologis sama dengan barat, konvensional, kejiwaan sama, sosiokultural sama. Nah, ini yang berbeda. Keruhanian dan spiritual. Nah, kemudian konselingnya. Kalau konseling dalam psikologi barat atau konvensional itu sehat tidak sehat itu dilihat secara psikologis, maka dalam Islam secara baik secara psikologis maupun secara spiritual. Jadi secara fisik orang bisa saja sehat, tapi secara spiritual belum tentu. Maka kalau dulu sejak SD kita diajarkan mensana in corpore sano, di dalam badannya sehat terdapat jiwa yang sehat, salah. Karena banyak orang sehat secara fisik tapi mental spiritualnya sakit. Lihat para koruptor, perampok, ya begal, secara fisik kuat, kokoh. Tapi secara jiwa mereka sakit. Nah, ini jadi teori mensana in corpore sano itu salah secara pendekatan Islam. Nah, kemudian kita masuk pada dimensi historisitasnya, ya, sejarahnya. Tentu sebagai sebuah sebuah objek kajian, sebagai sebuah teori yang kemudian diilmiahkan, yang harus dipertanggungjawabkan sesuai standar ilmiah, maka psikologi Islam itu mengalami beberapa periodisasi secara historis. Periode yang pertama adalah periode klasik. Klasik dalam pengertian teori sejarah, ya, yaitu masa lalu. Maka kalau Islam itu dibawa oleh Rasulullah SAW, artinya standar ajaran Islam yang sempurna itu yang dibawa oleh Rasulullah, maka tentu sejak zaman Nabi itu sudah dihitung sebagai periode klasik dari perkembangan psikologi Islam. Teorinya bisa saja tidak muncul, tapi praktiknya muncul. Dakwah Nabi ketika menghadapi orang yang punya problem yang berbeda, pendekatannya berbeda, dan seterusnya. Yang kedua adalah psikologi modern. Ya. Sekarang itu ada Triple IT, ya, kalau yang pusatnya di Malaysia, ya, itu juga melakukan kajian-kajian keilmuan, melanjutkan apa yang disebut dengan islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya aspek psikologis. Nah, itu dilakukan satu kajian-kajian di situ. Nah, ini periode modernnya. Nah, pada periode modern inilah kemudian dikembangkan. Ada risetnya, kemudian juga bagaimana terapi itu dikembangkan sesuai dengan penemuan-penemuan ilmiahnya. Nah, kemudian tentu karena psikologi Islam itu berhadapan dengan konsep-konsep kajian-kajian ilmiah, juga berhadapan
dengan ajaran Islam itu sendiri sebagai agama, maka konsep sains termasuk di dalamnya psikologi itu kalau dikaitkan dengan agama, yaitu agama Islam, maka ada beberapa konsep-konsep yang perlu dilakukan. Pertama, ada namanya konsep similarisasi. Menyamakan. Maksudnya kan, kalau jiwa, itu cenderung dalam kajian sains, itu penggunaannya bukan ruh, tapi jiwa. Tapi dalam agama itu paling banyak menggunakan roh. Nah, sehingga roh itu bagian dari objek kajian dalam psikologi Islam. Roh dalam pengertian jiwa. Nah, di sini ada nilai kesamaannya di situ. Nah, perlu dijelaskan. Yang kedua adalah paralelisasi. Yang betul paralelisasi. Sebab di bukunya tulisannya paralisasi, ya itu keliru. Jadi menganggap sejajar konsep sains dengan agama. Artinya begini, jangan mempertentangkan antara sains dengan agama, agama dengan sains. Ya, tidak selalu dihadap-hadapkan dengan pertentangan. Perkara kemudian produk sains manusia itu ada yang bertentangan, ya di situ yang perlu dikaji. Tapi semangatnya jangan dianggap semua aspek itu bertentangan, ya. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu pincang. Nah, kemudian yang ketiga adalah komplementasi, saling mengisi. Ada banyak kajian-kajian agama, kajian-kajian keislaman yang mungkin pada era tertentu terbatas kajiannya. Dulu tafsir-tafsir itu kan jarang bicara tentang perspektif psikologi. Karena sesuai dengan kesanggupan intelektualitas para mufassir saat itu. Sehingga ada yang pendekatannya cenderung pendekatan hukum hitam putih, ada yang pendekatannya filsafat misalnya filosofis. Tapi sekarang kita butuh kajian-kajian keislaman, kajian agama itu yang melibatkan aspek psikologi secara lebih masif dan substansial. Lalu ada komparasi, ada hal-hal yang perlu dibandingkan, dikomparasikan. Nah, komparasi itu kan artinya untuk menemukan sesuatu yang lain, yang tidak selalu diletakkan dalam posisi yang saling bertentangan, enggak. Komparasi untuk melihat mana yang misalnya dari kajian-kajian. Bukan agamanya yang kemudian dikalahkan oleh kajian keilmuan, bukan. Tapi hasil pemikiran tokohnya itu perlu dikomparasikan. Sehingga kalau ada yang kurang perlu dilengkapi. Kemudian ada induktifikasi, yaitu teori ilmiah yang didukung penemuan empirik. Kalau selama ini kajian agama itu cenderung dogmatis, cenderung pendekatan yuridis hitam putih, kemudian bicara halal haram itu cenderung sifatnya juga dogma, surga neraka dan sebagainya. Sudah saatnya menjelaskan itu secara empirik juga. Ya kan? Kenapa Homer itu diharamkan? Secara empirik bisa dijelaskan. Dan seterusnya. Kemudian yang keenam, verifikasi. Jadi verifikasi itu mengungkap hasil penelitian yang menunjang, membuktikan kebenaran ayat. Contoh seperti yang kemarin kita bicarakan dalam Islam interdisipliner. Orang yang menolak kebenaran itu diilustrasikan seperti orang yang yas'adu ila sama, naik ke langit tinggi. Sehingga dia terengah-engah karena apa? Tidak mendapatkan tidak bisa bernapas. Nah, itu dikaji secara ilmiah. Oh, ternyata betul bahwa semakin atas orang pergi ke langit sana, ketersediaan oksigen itu semakin menipis. Nah, ini kan berarti menggunakan ilustrasi yang tepat.
Nah, itulah pentingnya yang namanya korespondensi antara dogma, konsep-konsep Islam dengan kebenaran yang objektif dari hasil kajian penelitian yang objektif. Kemudian berikutnya, perilaku menurut psikologi Islam. Nah ini, bagaimana nanti kita bisa membedakan standar perilaku menurut psikologi Barat. Dalam psikologi Islam, manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Dalam ilmu mantik dikatakan hayawanun natik, makhluk yang berpikir. Dia juga bisa merasa dan berkehendak. Dan kehendaknya itu dipandu oleh apa yang dipikirkan. Jadi orang seringkali melakukan sesuatu sebagai realisasi dari apa yang dia pikirkan. Apa yang dia rasakan. Nah, dalam psikologi Islam, apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan kemudian yang kita kerjakan, itu secara sistemik ditopang oleh 5 subsistem. Yaitu apa? Pertama, al-aqlu, akal. Ya. Yang kedua adalah qalbun, qalb, hati. Kalau akal itu cenderung sebagai mencari jalan keluarnya, problem solvingnya. Kemudian qalb itu sebagai alat untuk bisa memahami realitas sehingga bisa menemukan solusi yang tepat. Kemudian yang ketiga basirah. Basor itu kan artinya tatapan pandangan, tapi beda dengan ain. Kalau ain itu pandangan mata, kalau basirah itu pandangan mata batin. Nah, itu yang kita sebut dengan intuisi. Ya. Jadi melakukan, merasa, berbuat sesuatu itu membutuhkan hati, mata hati. Maka dulu ada sahabat pada masa Nabi, ketika dia bingung terhadap apa yang dihadapi, apa yang harus dilakukan, lalu dia bertanya kepada Nabi, jawaban Nabi apa? Istabti qalbaka, tanya hati kecilmu. Nah ini jadi orang masih banyak yang belum banyak berinteraksi dengan dirinya sendiri. Belum berdiskusi, berdialog dengan dirinya sendiri. Yang keempat adalah syahwat. Satu kecenderungan, satu motivasi yang menjadikan seorang manusia itu ingin melakukan sesuatu. Dan yang kelima, hawa, yaitu dorongan kepada objek yang cenderung sifatnya lebih rendah, negatif. Maka dalam Islam dikatakan innal nafsa la ammaratun bisu. Nah itu hawa nafsu itu, yang cenderung mengajak pada hal-hal yang rendah, tercela, yang negatif. Tapi kalau syahwat itu bisa positif, bisa negatif, dia bersifat netral. Kalau digunakan untuk yang negatif, maka negatiflah dia. Kalau positif, ya positiflah dia. Nah, kemudian yang berikutnya yang penting juga dalam kajian psikologi Islam itu, yaitu apa dampak psikologi Islam pada perilaku manusia. Yang pertama, orang ketika mengkaji psikologi Islam, kemudian paham aspek-aspek yang tadi disampaikan, yaitu 5 subsistem yang saling terkait, maka ketika orang memahami itu, mengimplementasikan itu, maka orang yang sanggup menggabungkan 5 subsistem itu, perilakunya cenderung proporsional. Menggabungkan antara akal dengan hati nurani. Kalau akalnya saja, kecenderungannya rasional, akhirnya gersang spiritualnya. Kalau orang hanya menggunakan hati saja, mungkin hidupnya tenang, tapi kadang nggak rasional dia, cenderung irasional. Sikapnya, tingkah lakunya menjadi irasional, tidak proporsional. Atau orang yang cenderung menggunakan basirah,
mata hatinya. Mungkin apa yang dilakukan tepat, benar, itu secara vertikal maupun secara horizontal juga tepat. Karena apa? Karena dia namanya kata hati itu jujur. Jadi kata hati itu tidak bisa diajak kompromi untuk berbohong. Tapi ketika rasionalitasnya tidak digunakan, ya akalnya, kemudian yang lainnya, akhirnya menjadi makhluk yang cenderung sangat spiritualis, tapi kemudian mengabaikan aspek-aspek yang bisa dirasionalisasikan. Atau sebaliknya, orang yang lebih mengikuti syahwatnya saja, cenderung dia konsumtif, hedonis dia, karena keinginan-keinginan yang dilakukan, yang dipenuhi. Tidak ada filter dari hati basirahnya. Nah, begitu juga orang yang mengikuti hawa nafsu, kecenderungannya disruptif. Maka manusia yang proporsional itu ketika meletakkan aspek-aspek ini secara proporsional, secara tepat, maka insya Allah kehidupannya akan menjadi tidak berat sebelah, itu tidak pincang. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara tentang psikologi Islam dari berbagai cakupannya itu maka jelas ya, di mana letak plusnya, kelebihan dari psikologi Islam itu. Tetapi sebagai sebuah aliran yang relatif secara ilmiah baru, ya dibandingkan psikologi konvensional secara teoritis maupun kajiannya lebih masif penggunanya dan lebih dahulu, maka tentu ada beberapa problematika dalam psikologi Islam. Pertama, problem metodologis. Bagaimana kita meletakkan hal-hal yang bersifat imaniyah, ghaibiyah. Nah, itu penting. Yang kedua, integrasi psikologi dengan Islam masih bertaraf teoritik. Belum banyak yang praksis. Nah, itu maka dibutuhkan sekarang kajian-kajian hukum, harus psikologi hukum, dakwah, psikologi dakwah, dan seterusnya. Yang ketiga, masalah diagnosis persoalan psikologis. Ini juga menjadi problem. Mengukur kriteria-kriteria tertentu itu. Nah, bisa nggak kemudian dijelaskan secara ilmiah? Ini juga menjadi problem. Karena ada dimensi yang bersifat spiritual, ada dimensi yang bersifat hal gaib. Ya kan? Itu. Kemudian dalam training psikologis ada yang dianggap mirip terapi supranatural. Padahal tidak supranatural itu tidak selalu maknanya mistik ya. Maka mistisisme dalam Islam itu beda dengan kesyirikan yang dilakukan oleh para dukun dan sebagainya. Maka ruqyah misalnya bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Nah, ini problem. Lalu kerancuan kurikulum psikologi Islam di perguruan tinggi. Nah, karena apa ya? Karena masih meraba sifatnya. Kenapa? Ya karena para tokohnya, para dosennya, para ilmuwan-ilmuwannya mungkin pintar secara psikologi konvensional, tapi masih kurang dalam hal ilmu-ilmu agama. Quran itu hafal nggak? Hadisnya penguasaannya bagaimana? Tafsirnya bagaimana? Karena semua saling terkait. Kemudian yang keenam, kesenjangan sumber daya manusia yang memahami Islam secara komprehensif, secara lengkap, secara maksimal pada satu sisi, dan pemahaman mereka terhadap psikologi pada sisi yang lain. Sehingga banyak ngakunya psikolog muslim tapi terapi-terapi yang dikembangkan tidak sesuai atau misalnya cenderung konvensional. Nah itu. Jadi itulah teman-teman semua. Jadi bicara psikologi Islam itu ternyata sangat luas juga cakupannya. Saya kira demikian, silakan diperhatikan, didengarkan secara maksimal, dicatat poin-poin penting, hal-hal yang nanti mau didiskusikan bisa ditanyakan saat perkuliahan offline kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini.
Selamat menyimak dan mendengarkan dan mencatat poin-poin pentingnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.